Oke, sahabat semua, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari plus, yaitu silent. Nah, ini menarik ya. Karena apa? Karena gini, banyak orang berpikir kalau umpamanya kita dalam obrolan percakapan tuh terus kita diam, itu awkward, itu canggung gitu. Usahain kalau umpamanya kita sedang ngomong sama orang, kita tuh terus nggak berhenti. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Padahal kalau umpamanya kita mendengarkan aktif, akan lebih baik ketika kita kasih silent, jeda. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengendapkan cerita, karena biasanya kalau orang, terutama yang cerita curhat-curhat yang berat gitu, ketika dia curhat berat itu biasanya kan emosinya sudah mulai lepas. Dia itu ibaratkan satu gelas, di gelas tuh ada kopi ya gitu kan, kopi atau enggak kita kasih tanah gitu, terus kita aduk. Nah, dalam proses berbicara tuh seperti itu, naik semuanya, keluar semua. Nah, ketika berhenti diaduk, dia akan ngendap. Kita akan bisa melihat, oh ternyata sisa emosinya segini. Jadi misalkan emosi pertamanya segini, gede banget gitu. Setelah dia biasanya ngungkapin semuanya berkurang. Oh, emosinya tinggal segini. Setelah dia ngomong lagi. Nah, usahain teman-teman dalam active listening kasih waktu teman bicara kita tuh untuk mengendapkan pikiran-pikirannya. Dan keuntungannya lagi adalah ketika kita diam, keheningan itu bisa membawa ketenangan. Bukan buat dia doang, tapi buat kita. Kita dengerin orang terkadang mengeluh itu berat. Nah, ketika kita diam, kita bisa recharge sebentar, kita bisa ngisi energi sebentar. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana saya bisa silent agar nggak canggung? Nah, cara yang paling gampang buat silent, buat teman-teman gini. Ketika orang ngomong, terus dia berhenti sejenak, terus teman-teman bisa kasih komentar gitu. Hmm, kalau yang saya lihat, ternyata apa yang kamu hadapin berat ya, cukup berat gitu ya. Terus dia jawab, iya. Teman teman-teman ngangguk gini gitu sahabat. Terus alihin pandangan bukan ke dia, alihin ke tempat lain. Makanya paling enak kita ngobrol tuh di tempat yang ada area luasnya. Misalkan taman, atau enggak di pinggir jalan kan, bukan yang pinggir jalan banget ribut yang orang susah ngomong gitu. Jadi yang kayak ya di kafe yang ada tenang cuman ada jalan gitu, kita duduk di samping. Jadi begitu dia jawab iya gini-gini, selesai dia ngomong menjelaskan iya saya kondisi A B C D, terus dia diem, teman-teman kayak nembusin nafas, kemudian alihkan pandangan ke tempat lain. Biasanya orangnya akan ikut melihat ke arah kita melihat. Di situ diam, otomatis dia akan diam. Nah, setelah siap, setelah dirasa oh kayaknya saya energinya sudah siap untuk dengerin dia lagi, baru kita balik. Oke, tolong ceritain dong yang tadi kan kamu sempat ngomong A gitu, kita tarik kata kuncinya. Kamu sempat ngomong tadi tuh capek gitu. Nah, itu nanti dia ngomong lagi. Bagaimana kalau umpamanya di telepon? Sebetulnya sama. Di telepon kita bisa gunakan trik yang sama. Bedanya adalah kalau umpamanya di telepon ya kita nggak perlu ngalihin pandangan. Kita cukup diam. Oh ternyata kondisi kamu kayak gitu ya. Kok saya lihat nggak mudah ya kondisinya. Iya, saya memang kondisinya lagi A B C. Dia diam. Ya udah kita diam gitu. Berapa lama? Secukupnya. Kadang hitungan detik, 3 sampai 5 detik, 7 detik cukup kadang. Kadang kalau umpamanya memang yang emosional banget, itu lebih baik dibikin lama. 15 detik, atau bahkan kalau saya dulu pernah hampir 1 menit gitu kan. Diam aja gitu. Jadi orangnya nangis, klien saya nangis, ya udah saya kasih waktu dia untuk selesaikan itu gitu. Jadi lebih dari 1 menit waktu itu. Habis itu begitu dia ngomong, sebetulnya begini, begini, begini. Oh berarti dia udah siap ngomong. Biasanya nanti dia yang mulai. Kadang kalau kita di telepon, kalau klien saya diemin gitu, terus dia manggil, coach gitu. Nah, saya baru jawab, oh iya, gimana? Berarti dia sudah siap ngomong. Jadi, biarin kasih waktu, space, untuk tenang. Karena di mana-mana, ketenangan itu datang dalam apa? Dalam diam. Bukan dalam kegaduhan. Jadi, kasih space, pikiran kita, pikirannya teman bicara kita, untuk tenang sejenak. Itulah gunanya plus. Dan plus ini urutannya sudah jelas. Kita mulai dengan present. Kalau kita present,
Orang-orang yang berlatih present, berlatih mindfulness, silent sitting, dia akan terbiasa dengan silent. Dia akan biasa banget dengan ketenangan. Ketenangan tuh kayaknya temannya dia. Kemudian listen, kemudian understand, terakhir baru kita gunakan silent. Jangan memaksakan percakapan harus dibiarkan terus, karena terkadang yang namanya main bola aja itu ada istirahatnya sama. Kita berbicara, kadang bicara tuh capek. Jadi beri waktu sejenak untuk istirahat dengan cara silent. Oke, dan ini adalah rangkaian dari plus. Selanjutnya kita akan bahas gimana sih menanggapi drama, menghadapi perbedaan antara laki dan wanita, juga mengenai grow. See you di sesi berikutnya.